Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna astaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwah fiddin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita kembali bisa berjumpa, bertemu dalam rangka saling menasihati di dalam kebenaran untuk membahas Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang Masya Allah sekarang kita sampai di hadis yang ke-42, hadis yang terakhir dari Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan tentang betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Bagaimana tidak Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Beliau ingin mengingatkan kita untuk benar-benar memperhatikan amalan kita, supaya amalan kita itu berkualitas, amalan kita itu membuahkan hasil. Akan tetapi kemudian ditutup kitab ini dengan luasnya ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa hebat kita, sehebat apapun kita di dalam beramal, tetap yang namanya manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Pasti akan kemudian terjungkir juga di dalam dosa-dosa dan kesalahan. Oleh karenanya agama kita senantiasa mengajarkan kita setelah kita selesai beramal ditutup dengan istighfar, ditutup dengan berzikir. Di dalam ibadah salat, selesai salat kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam beramal kita. Ketika kita melakukan ibadah haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha indal masy'aril haram. Suruh kemudian berzikir, kemudian membaca istighfar. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Karena sehebat apapun kita beramal, tetap kadang kita ini namanya manusia masih banyak dosa dan banyak lupa. Karena manusia itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia pasti salah. Nabi kemudian juga mengatakan istaqimu walan tuhsu. Beristiqamahlah kalian, tapi tidak mungkin bisa. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hamba yang penuh dengan banyak
kesalahan. Kata Nabi SAW, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semuanya itu melakukan kesalahan malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka ampunannya, meluaskan rahmatnya. Oleh karenanya seakan-akan ya, Imam An-Nawawi ingin mengingatkan kita bahwasanya kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan. Meskipun kita sudah memperbaiki amalan kita dengan niat ikhlas, tetap kadang kita ini juga punya kesalahan. Dan Imam Nawawi ingin menjelaskan, mengingatkan kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang penghujung atau khitam, penutup hadis Arba'in An-Nawawiyah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu, Rabb kamu adalah zat yang luas sekali ampunannya. Kita bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak manusia, selama engkau mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, maka akan aku ampuni semua dosa-dosamu sebanyak apapun, dan saya tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak manusia, seandainya dosa kamu itu sampai ananas sama, sampai dikatakan artinya anan ini, ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan sepanjang mata memandang. Artinya wahai anak manusia, kalau seandainya dosa-dosamu itu setinggi awan, ya, sepanjang mata memandang, ya, artinya berarti luar biasa baiknya, ya. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepada saya, ghafartu laka, maka pasti niscaya aku ampuni. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak manusia, seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa seukuran bumi, maksudnya seukuran bumi ini besarnya, volumenya, beratnya, dan ingat ini bukan seluas lautan, tapi ini seukuran bumi semuanya. Seandainya engkau mendatangi aku, wahai ibnu Adam, dengan dosa yang seberat, sebesar, seisi bumi, la ataituka, ya, wala thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, dan engkau mendatangi aku dalam kondisi tidak menyekutukanku sama sekali, la ataitukum bi qurabihal maghfirah, maka saya akan mendatangi kalian dengan ampunan yang semisal. Hadis ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis yang bisa kita jadikan hujjah. Disebutkan oleh ulama jamaah yang dirahmati Allah, di antara penulis-penulis kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan juga Imam An-Nasai. Hanya Imam At-Tirmidzi yang menulis hadis ini di dalam sunannya. Jadi tidak ada perawi-perawi dalam kutubus sittah yang menulis hadis semisal ini kecuali Imam At-Tirmidzi. Dan kemudian beliau Imam Tirmidzi menghasankannya. Dan di dalam penghasanannya para ulama hadis pun mereka menyetujui tentang penghasanan hadis ini. Artinya hadis ini ya bisa kemudian kita jadikan hujjah. Hadis yang mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Karena beliau menjadi pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dekatnya maka beliau meriwayatkan hadis yang banyak
Di antara salah satu sahabat yang periwayatan hadisnya terbanyak adalah Anas ibnu Malik, yang mana beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Ketika itu usianya lebih dari 100 tahun. Ada yang mengatakan 101 tahun, ada yang mengatakan 102 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun, dan semua itu karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma kathir ya malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya Anas, kemudian hartanya Anas, dan berkahilah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis yang mulia ini, yang mana hadis ini merupakan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita ada 3 sebab. Ada 3 sebab di mana sebab ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput dari dosa, yang tidak terhindar dari dosa, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya. Innakum tukhti'un, kalian semuanya senantiasa melakukan kesalahan baik siang dan malam. Maka sudah sangat semestinya kita seorang muslim hamba Allah untuk benar-benar memperhatikan hadis ini. Meskipun kita sudah pernah membahas dalam hadis yang ke-18 yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal dan juga Abu Dzar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita supaya kita terhapus dosa-dosa kita. Maka Nabi mengatakan, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ini juga sudah kita lakukan. Ini juga sudah kita bahas, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas hadis qudsi yang menambahkan 3 hal lagi yang bisa kita lakukan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, supaya dosa-dosa kita bisa terhapus. Di antara sebab pertama yang bisa menghapuskan dosa kita adalah berdoa kepada Allah dan berharap. Berdoa disertai pengharapan yang tidak putus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak manusia, selagi engkau mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, maka akan aku ampunkan semua dosa-dosamu sebanyak yang kamu punya, wala ubali, dan saya tidak peduli. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya sebanyak dosa, ya, sebanyak apapun yang kita punya, selama kita mau berdoa disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita dengan syarat. Dengan syarat, jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak pernah mutus untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, ketika kita berdoa harus ada yang namanya menghadirkan hati dan memunculkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus khusyuk dan penuh dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu, berfirman, ya, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya pasti akan aku kabulkan. Niscaya pasti akan aku kabulkan, ya. Sebelum kita mengetahui doa ini dikabulkan nggak dikabulkan, kita juga harus yakin bahwasanya doa ini sejatinya adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendirinya adalah ibadah. Seakan-akan Nabi ini
mengatakan persis seperti yang dalam sabdanya al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Padahal seperti yang kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya ibadah haji tidak hanya Arafah, tidak hanya wukuf di Arafah, tapi kita melontar jumrah, kita juga tawaf ifadah, kita juga sa'i, kita juga kemudian melakukan mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Tapi Nabi seakan-akan mengatakan haji itu Arafah. Kenapa? Karena rukun yang sangat penting itu adalah wukuf di Arafah, ya. Nah, seperti dalam hadis ini juga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa itu adalah ibadah. Padahal banyak sekali macam-macam doa, akan tetapi doa ini merupakan ibadah yang sangat-sangat besar, sehingga Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah. Makanya merupakan kesyirikan kalau ada orang yang berdoa tapi bukan kepada Allah, berdoa kepada ya selain Allah, berdoa kepada mayit, ya, termasuk kesyirikan. Jamaah yang dirahmati Allah, dan kalau kita sering memperbanyak doa berharap kepada Allah, maka dosa-dosa kita dengan izin Allah tanpa kemudian kita beristighfar itu pun sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min da'in yad'u bi da'watin, laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa, tidak ada dosa di dalam doa itu dan tidak memutus tali silaturahim, illa an yustajaba lahu bi ihdas salat. Pasti akan diistijabahi, dikabulkan, ya, tiga di antara satu atau satu di antara tiga doa ini. Ya. Yang pertama, an yu'ajjilallahu lahu, ya, Allah akan langsung kabulkan doanya, ya. Wa imma an yaddakhiruhu, ataupun mungkin Allah akan simpan doanya untuk diberikan nanti ketika di akhirat, ya. Wa imma an yusrifa anhu min su'in mithlaha, atau kemudian Allah akan palingkan dia dari keburukan yang semisal yang dia minta. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa, ya Allah, anak saya sakit, kabulkan ya Allah. Doa ketika dia berdoa itu asar. Selesai asar, anaknya disembuhkan. Artinya langsung. Ada yang kemudian berdoa, ya, tapi kemudian merasa tidak dikabulkan. Padahal dia doanya disimpan di akhirat untuk dia. Yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, kabulkanlah aku ya Allah supaya dapat begini. Allah tahu kalau Allah itu memberikan itu, dia akan kena musibah, maka Allah berikan yang lebih baik daripada yang dia minta. Sahabat mendengar Nabi menjelaskan seperti ini, maka sahabat mengatakan, idzan nukthir, kalau gitu kita memperbanyak doa ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Allahu aktsar, Allah itu, ya, zat yang banyak sekali, ya, rahmatnya nggak akan habis diminta-minta. Meskipun engkau mau berdoa banyak, Allah terus akan memberikan. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, au an yaghfirallahu lahu biha dzanban qad salaf. Bisa doa kita itu dikabulkan dengan cara dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah karena doa kita. Kita hanya berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya. Tapi dengan otomatis dengan doa kita itu Allah mengabulkannya dan mengampunkan dosa-dosa kita, ya. Oleh karenanya nggak ada salahnya kita memperbanyak doa. Dan inilah ajaibnya Allah, diminta terus-terusan malah senang, ya. Kalau manusia beda. Kalau manusia sekali diminta dikasih, 2 kali diminta dikasih, 3 kali diminta dikasih. Kalau 4 kali, 5 kali, 6 kali, mungkin dia ini kok minta terusnya. Tapi Allah senang, ya. Oleh karenanya Allah kemudian malah nggak senang, benci, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kemudian innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong, nggak mau beribadah, nggak mau berdoa kepada Allah, bisa-bisa kemudian dimasukkan kepada neraka jahanam. Bahkan dalam satu riwayat, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang enggak mau berdoa kepada Allah karena kesombongannya, karena dia merasa dia itu sudah memiliki segala sesuatunya, maka Allah murka. Makanya orang yang paling pandai berdoa itu Nabi Muhammad.
Padahal Nabi, kurang apa sih Nabi? Tapi ketika haji, Masya Allah, Nabi dalam riwayat itu ketika wukuf di Arafah, itu senantiasa berdoa. Ya. Makanya kemudian ada riwayat, manusia yang paling lemah adalah yang tidak mampu berdoa. Ajazun nas, ya. Man lam yujizu ad-du'a. Manusia yang paling lemah itu yang tidak bisa doa. Ya. Doa saja sampai nggak bisa. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya doa kita itu terkabulkan, maka sekali lagi kita harus mengetahui syaratnya, berharap ya. Penuh dengan harapan dan juga kemudian menghadirkan hati, artinya kita husnudzon kepada Allah. Karena kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang itu kita nggak yakin gitu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin, min qalbin ghafilin lahin. Allah itu tidak akan menerima doa yang mana doa ini keluar dari hati yang lalai, yang mana hatinya nggak serius. Ini dikabulkan nggak sama Allah? Kira-kira kalau saya minta ini kabulkan nggak? Harus yakin kepada Allah, yakin dikabulkan. Apalagi kita mengetahui cara mengabulkan Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa kita dengan 3 cara tadi, maka kita harus yakin ketika kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, ya. Makanya Nabi mengatakan, ya, dalam satu riwayatnya yang sahih, walakin liya'zimil mas'alah fa innallaha la yata'adzamahu syai'. Akan tetapi ketika berdoa benar-benar harus azam. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak. Jangan sampai kita gantungkan doa kita dengan kehendak Allah. Betul, Allah itu maha menghendaki. Akan tetapi ketika kita berdoa, jangan sampai kemudian kita mengatakan, ya Allah kabulkan doa saya kalau memang engkau menghendaki. Jangan, ya. Tapi waliyazimil mas'alah, harus kemudian kita kemudian tekadkan di dalam berdoa. Ketika berdoa ditekadkan, ketika kita berdoa kita kemudian dengan hati yang benar-benar yakin, hadir dan paham. Jangan berdoa dengan doa yang banyak tapi tidak paham sama sekali, ya. Minimal harus paham. Karena sebagian ulama mengatakan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Di antaranya ulama mengatakan yang tidak tahu maksudnya. Banyak doa nggak tahu maksudnya sama sekali, ya. Paling enggak Rabbana atina fid dunya hasanah, tahulah maksudnya ingin kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ketika kita berdoa diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu, ketika hambaku berprasangka baik maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, ketika hambaku berprasangka buruk maka baginya keburukan. Falyadhun bima syaa, maka silahkan berprasangka kepada aku. Jadi kita ketika berdoa prasangka baik kepada Allah dikabulkan. Dikabulkan. Dan jangan kemudian kita berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, ya. Dan ini menyebabkan tidak dikabulkan, ya. Karena Nabi mengatakan yustajaba lakum ma lam ya'jil, kamu akan dikabulkan doanya selama tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, kaifa ya'jil, bagaimana tergesa-gesanya ya Rasulullah? Da'autu falam yastajibu li, saya sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, tidak dikabul-kabulkannya, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jamaah, gak ada ruginya kita berdoa, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kerajaannya, nikmatnya, rahmatnya tidak ada batasnya, unlimited. Artinya semua orang yang minta kepada Allah dan diberikan semuanya gak akan habis, ya, rahmat Allah. Dalam satu riwayat yang sahih, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kemudian berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari kalian yang paling pertama sampai yang paling terakhir, manusianya atau jinnya, semuanya berdiri dalam satu batu yang sama, kemudian mereka semuanya fasa'aluni, meminta kepadaku, fa'ataitu kulla mas'alatau kulla wahidin mas'alatau, kemudian saya berikan semuanya apa yang dia minta, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, enggak bisa mengurangi dari kerajaan Allah sama sekali. Dalam riwayat kecuali seperti illa, ya, seperti mihyat, jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat lagi, cuman berkurang segitu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, ya, innaka ma da'autani wa raujautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak manusia, selama engkau mau berdoa, berharap, maka akan aku ampuni semua dosa-dosamu dan saya tidak peduli, ya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak dosa, memperbanyak doa supaya kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama dosa-dosa kita bisa, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab yang kedua, dosa kita digugurkan atau kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalau seandainya dosamu itu, ya, sampai ke ananas sama, sampai sepanjang mata memandang, ya, sampai setinggi awan ibaratnya, tsummastaghfartani, kemudian kalian mau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini, ya, dengan kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ya, Allah kalau menghendaki dosa kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut istighfar di dalam Al-Qur'an dengan banyak sekali versi. Kadang Allah dengan perintahnya, ya, wastaghfirullah, kadang kemudian Allah memujinya, wabil ashari hum yastaghfirun, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu, ya. Masih banyak sekali versi-versi kemudian kita dianjurkan untuk beristighfar. Selama kita ini banyak dosa dan mau beristighfar, niscaya Allah akan ampuni. Karena dalam satu ayat yang jelas dikatakan, wa may ya'mal su'an aw yadrim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang melakukan maksiat, wa man, ya, ya'mal su', melakukan keburukan, aw yadrim nafsah, atau dia mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa untuk dirinya sendiri, ya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia mau beristighfar, yajid, jawabannya di sini, dia akan menemui Allah, mendapatkan Allah mengampuni dosanya, ya. Selama dia mau istighfar, dan itu Allah tidak peduli, ya. Bahkan dalam hadits qudsi Allah menyebutkan, adznaba 'abdi dzamban faqala Allahumma ighfirli. Seorang hambaku telah melakukan satu dosa, wa alima anna lahu rabb ya'khudhu bi dzambin wa ghafara bi dzambin, dan dia yakin punya Rabb, yang mana Rabb ini mengazab karena dosa dan mengampuni dengan dosa. Faqala, kemudian dia mau mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Maka apa kata Allah? Ghafartu lahu, saya ampuni dia. Tsumma maka sama sya Allah, kemudian dalam beberapa hari dia tidak melakukan dosa. Tsumma adznaba dzamban akhar, kemudian dia melakukan dosa yang lainnya. Fa'alima anna lahu rabb, dia juga yakin lagi bahwasanya dia punya Rabb, punya Allah yang mengazab karena dosa dan mengampuni karena dosa. Kemudian dengan keyakinan dan kesadarannya dia juga mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ghafartu lahu, saya ampuni. Dan begitu terus sampai dia terus-terusan seperti itu, maka kata Allah, ushidukum,
saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu, saya sudah mengampuni dosanya. Subhanallah. Ya. Bahkan kalau seandainya tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, kalau ada orang yang nggak mau beristighfar, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan menghilangkan kalian semuanya. Tsumma Allah akan mendatangkan satu kaum yang mau berdosa dan mau beristighfar. Tapi jangan dijadikan dalil kalau gitu kita berdosa dong, kah? Ya. Selama dia itu bertaubat, beristighfar dan memenuhi syaratnya, maka dia diampuni. Makanya jadi pertanyaan, apa bedanya taubat dan istighfar? Ya. Istighfar itu ya adalah doa, bagian daripada doa yang dia minta diampuni dosanya. Adapun taubat ini adalah istighfar yang sempurna. Jadi istighfar yang sempurna itu ya taubat, karena taubat ini memiliki syarat-syarat tertentu. Dia harus menyesali, meninggalkan, dan tidak akan mengulangi lagi. Ya. Tapi kalau istighfar, mungkin jamaah, ada orang yang masih terperangkap dalam dosa. Apakah dia nggak boleh mengucapkan istighfar? Boleh. Karena dengan dia beristighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin dan sangat memungkinkan, sebagaimana dalam hadis ini dan ayat-ayat yang lainnya, mengampuni dosanya. Dengan dia mengucapkan istighfar, Allah menutupi ya dosanya. Karena dari mikfar itu adalah penutup kepala. Ketika perang itu ada yang mikfar ya. Jadi dengan dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, dosanya ditutupi oleh Allah. Artinya dia tidak diberikan ya hisab. Kalau dia mau beristighfar dengan istighfar yang benar. Nah, taubat ini adalah istighfar yang sempurna. Dia sudah menyesali tidak melakukan perbuatannya lagi, dan dia sudah kemudian menyesal tidak melakukan lagi, dan dia sudah berazam. Tapi kalau istighfar, mungkin barangkali ada orang yang masih terjebak dalam maksiat. Contohnya kondisinya memang nggak memungkinkan. Dia masih banyak utang, sehingga dia masih berjibaku dengan riba. Atau jiwanya tertawan dengan maksiat-maksiat tertentu. Dia belum bisa kemudian meninggalkannya. Dia mengucapkan istighfar. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Di sini sampai kemudian Nabi mengatakan, abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui betapa banyak nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Tapi saya juga banyak dosa ya Allah. Faghfirli. Tapi ampuni dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Mungkin ya, manusia masih berjibaku dengan maksiat, tapi dia tetap harus memperbanyak istighfar. Ya. Oleh karenanya sungguh sangat bahagia bagi seseorang yang ketika nanti di akhirat catatan amalnya ya ternyata dibuka dan dipenuhi dengan istighfar. Nabi SAW bersabda, tuba liman wujida fi suhafatihi, ya, dengan banyaknya istighfar. Ya. Kalau dia ditemui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan catatannya ya itu diperbanyak dengan istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Kalau sudah mendapatkan istighfar yang sangat banyak, maka beruntung dia. Maka ya kita memang harus membiasakan ketika kita naik mobil, naik sepeda motor sendiri, kita memperbanyak istighfar daripada diem saja sampai habis waktu. Ketika kita duduk nggak ada kerjaan, perbanyak istighfar. Bapak-bapak ketika kerja juga masih bisa beristighfar. Ibu-ibu ketika masak juga bisa memperbanyak istighfar. Dan keutamaan istighfar sangat banyak. Kita sudah tahu ya. Ketika Hasan Al-Basri didatangi ada orang ya, yang kemudian bertahun-tahun menikah nggak memiliki anak, disuruh memperbanyak istighfar. Nggak ada hujan bertahun-tahun, disuruh memperbanyak istighfar. Gak ada panen, disuruh berbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi ini semua ya keutamaan istighfar. Dan tidak hanya itu ternyata ya. Ternyata seandainya dosa kita itu setinggi awan, sepanjang mata memandang, dan kita mau beristighfar kepada Allah, kata Allah, ghafartu laka.
Ya bena Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Anan ini diartikan sekali lagi ya sepanjang mata memandang. Atau kemudian awan. Makanya ulama sampai menafsirkan seumpama dosa engkau itu setinggi awan, bahkan sepanjang mata memandang, itu semua isinya dosa. Tsummastaghfartani, kemudian engkau mau beristighfar kepada Allah, ghafartu laka, maka kata Allah akan tetap diampuni. Ya. Bahkan tadi berkali-kali berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kadang-kadang seorang hamba saking jatuhnya dia di dalam maksiat yang segitu banyaknya, seakan-akan dia bergelimpang dengan dosa, sampai-sampai kemudian dia menjadi manusia-manusia yang putus asa. Dan ini memang godaan setan, membuat dia seakan-akan sudah tidak mungkin diampuni dosanya, ya. Sehingga dia kemudian enggan beristighfar. Maka jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah ada pikiran was-was, ngapain kamu istighfar, nanti kamu juga akan berdosa lagi, kamu nanti akan melakukan dosa lagi, sehingga kemudian dia tidak mau beristighfar. Seakan-akan dirinya kotor kalau beristighfar, seakan-akan kemudian menodai agama ini. Dan ini adalah was-was setan, ya. Seorang muslim harus memahami agamanya, ya. Selama kemudian berdosa mau beristighfar, ya, dan itu sudah memenuhi syarat-syarat istighfar dan taubatnya, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebanyak bumi dosa kita itu, kalau kita mau beristighfar, bertaubat kepada Allah, pasti kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sifat-sifat orang yang bertakwa itu tidak kemudian dia tidak pernah melakukan dosa. Dia melakukan dosa, tapi ketika dia melakukan dosa, dia ingat, langsung beristighfar. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka melakukan satu dosa fakhsya yang besar, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah, mereka itu ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia mau beristighfar karena dosanya. Jadi perbedaan orang yang bertakwa sama orang yang fasik. Orang yang bertakwa juga terjatuh dalam dosa, bahkan mungkin dosa besar, akan tetapi dia nalikane ketika dia itu berdosa, dia langsung ingat kepada Allah dan beristighfar. Tapi orang fasik, subhanallah, na'udzubillah, kita mudah-mudahan dijauhkan. Ketika mereka berbuat maksiat, mereka menikmati maksiat itu dan menunda-nunda untuk beristighfar. Dia serasa menikmati dan menikmati, tidak takut sama sekali. Oleh karena seorang tabi'in Hasan al-Basri mengatakan, orang mukmin itu ketika bermaksiat seakan-akan dia mengetahui di atas itu ada gunung yang akan jatuh, sehingga dia segera kemudian pengen, ya ibaratnya terhindar, ya. Beda dengan orang fasik, ketika melakukan maksiat itu ibaratnya masih, ya seakan-akan ada lalat aja yang nempel di hidungnya, kemudian dia kibas, kemudian lalat terbang, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah adalah kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa yang seukuran bumi, seberat bumi, sebesar bumi, isinya sevolumenya bumi, ya. Artinya sungguh besar dan sungguh banyak. Kita membahas tentang lautan aja banyak, luar biasa luas. Dosa kamu seluas lautan banyak. Tapi ini tidak hanya satu lautan, satu bumi semuanya, ya. Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu dengan aku wahai anak manusia dan tidak melakukan kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil. La ataituka bi qurabihal maghfirah, maka akan aku datangi engkau dengan ampunan yang semisal dosa yang kamu miliki. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau seandainya ada hamba seperti itu, artinya keburukan tok, semua dosanya banyak sekali, tapi dia Masya Allah tauhidnya tingkat tinggi,
Dia tidak pernah melakukan kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar. Dia tidak mempercayai jimat-jimat, dia tidak mempercayai dukun, dia tidak mempercayai yang namanya itu dan ini yang tidak ada sebabnya. Ya. Dan dia tidak pernah ujub membanggakan bahwasanya ini karena hasil dia. Dia tidak mengatakan ini semua karena ilmuku, ini semua karena pengalamanku, tapi dia hanya bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua karena Allah, ya. Tidak melakukan syirik besar, tidak pernah menyembah selain Allah, meminta ya kepada makhluk-makhluk gaib. Maka orang yang seperti ini, meskipun dia memiliki dosa, tapi dosanya akan hilang, akan terbakar dengan sinar-sinar tauhidnya yang begitu tinggi. Jadi sinar-sinar tauhid yang dia miliki, yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan baik yang besar atau yang kecil. Syirik besar, dia kemudian meminta selain Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang atau kepada gaib-gaib yang dia tidak mampu mendatangkannya. Atau mengerjakan syirik kecil, dia mengatakan kalau bukan seandainya engkau wahai dokter, ya, mungkin anak saya sudah begini-begini. Tapi dia senantiasa mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian Anda wahai dokter, mungkin anak saya sudah tidak tertolong. Kalau bukan karena ya, kalau bukan karena obat ini, ya, atau racun ini, dia mengucapkan seperti itu. Ini termasuk bagian dari apa? Dari syirik kecil. Kenapa? Karena menyandarkan nikmat bukan kepada Allah. Ya arifuna nikmatallahi thumma yunkirunaha. Mereka tahu itu nikmat dari Allah, tapi ternyata tidak mengakuinya, bahkan kemudian menyandarkan kepada selain Allah. Maka dikatakan wa aktsaruhumul kafirun. Ya. Kalau bukan karena racun tikus ini, mungkin kita gagal panen. Subhanallah. Padahal yang benar kalau bukan karena Allah, kemudian racun tikus ini, mungkin kita gagal panen. Ya. Dan ini masih sangat ya masih sangat kental di masyarakat kita, mungkin bahkan kita, ya. Dan ini perlu kemudian kita perbaiki. Itu perlu kita perbaiki. Maka selama kita itu menjaga tauhid kita dengan betul-betul penjagaan sampai kemudian ya tingkat tinggi, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah, lebur hangus dengan sinarnya ketauhidan kita. Persis di dalam hadis, seperti dalam hadis Bitaqah yang mungkin sering kita mendengar, ya. Nabi SAW itu menyebutkan, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan satu orang, ya, di mana orang ini diselamatkan oleh Allah di depan semua makhluk. Ketika dalam persidangan nanti, ya, fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan, dibentangkan di hadapan dia 99 catatan buku amal. Jadi catatan buku amalnya dia itu sampai 99. Kullu sijil maddal basar, setiap catatan gulungan amal itu sepanjang mata memandang isinya maksiat. Gak ada kebaikannya. Bayangkan jamaah, kalau seandainya kita disidang oleh Allah, kemudian dibentangkan buku catatan amal kita, jumlahnya 99 gulungan catatan amal, dan setiap gulungan itu tulisannya, isinya semuanya maksiat, dan sepanjang mata memandang itu panjangnya gulungan catatan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, wa huwa a'lamu bihi, dan Allah Maha mengetahuinya. Bertanya bukan karena tidak tahu, tapi bertanya untuk kemudian ngetes, sebagaimana guru yang pintar, ya, itu juga tanya kepada muridnya bukan karena dia nggak tahu, tapi dia tahu dan ingin mengetahui muridnya. Dia bertanya, ya. Yaqulu, ya Allah Subhanahu wa taala, atunkiru min hadza syai'a, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari ini semuanya? Kok bisa sampai segini banyaknya maksiat kamu? Dia mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Kemudian dikatakan lagi, adzalamaka katabati al-hafidun, atau mungkin malaikat pencatat amal itu mendolimi kamu. Kamu korupsi 2 kali dicatat 5 kali, ya. Kamu melakukan maksiat segini ternyata dicatat begini. Dijawab juga tidak ya Allah, gak mungkin malaikat seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, halaka udhrun, apakah kamu memiliki udhur? Kok bisa melakukan maksiat segini banyak? La ya Rabb.
Apakah kamu memiliki kebaikan? Fayabhatur rajul, maka orang ini diam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala, ya. Innalaka indana hasanah. Kamu masih punya kebaikan satu. Fa akhraja minhu bitaqatan, maka dikeluarkan darinya bitaqah, kartu yang isinya la ilaha illallah. Ya. Maka orang ini kemudian mengatakan, ya Allah, ya, ma hadhil biqata, ma hadhil bitaqa, ma hadhis sijilat. Apa gunanya ya Allah? Satu kartu ini dibandingkan dengan 99 gulungan catatan amal yang isinya semuanya maksiat sampai sepanjang mata memandang. Maka kata Allah, innaka lan tudlamul yaum. Hari ini gak ada kezaliman. Maka diletakkan catatan amal tadi 99 di timbangan, diletakkan juga bitaqah atau kartu la ilaha illallah ini di timbangan. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ya, tashat sijilatu wa thaqulatil bitaqah. Ternyata bitaqahnya, kartunya lebih berat, dan 99 gulungan catatan amal lebih ringan. Maka subhanahu wa ta'ala, orang ini kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Tauhidnya luar biasa. Dan kata Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini, dan semua kita kaum muslimin itu memiliki bitaqah la ilaha illallah. Akan tetapi dalam masalah beratnya itu tidak sama. Ada yang berat, ada yang ringan. Tergantung keyakinan kaum muslimin di dalam memegang la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus menjadi cita-cita kita kaum muslimin. Hadis ini harus kemudian kita jadikan inspirasi bagi kita, bahwasanya, ya, ada beberapa sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Memperbanyak doa dan berharap kepada Allah, perbanyak istighfar, dan yang terakhir yang kita baca ini adalah membersihkan, ya, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid tingkat tinggi, ya. Sehingga dikatakan juga dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang, ya, beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan zalim, artinya syirik, ya. Dia beriman kepada Allah dan tauhidnya dijaga, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Ulaika, mereka-mereka ini, lahumul aman, mendapatkan keamanan baik di dunia ataupun di akhirat, ya, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan hidayah. Dan ini adalah merupakan keutamaan orang yang memurnikan tauhid. Maka perlu kita jaga, apalagi kita hidup pada zaman sekarang, sosial media, di mana, ya, perdukunan itu tidak ada, ya, konternya, artinya dibuka lebar-lebar. Maka kita perlu mempelajari agama kita. Ada yang sampai mengatakan, siapa yang nggak percaya dukun, nggak percaya syahadat. Subhanallah, ini kebodohan yang di tingkat-tingkat kebodohan bertumpuk-tumpuk, ya. Siapa yang tidak percaya dukun, kata dia, berarti keimanannya terhadap al-ghaib itu dipertanyakan. Ini dari mana itu? Ya. Nabi saja mengatakan dukun ini, mendatangi dukun ini, ya, termasuk, ya, dosa yang bisa sholat-sholat kita tidak diterima, ya. Man ata kahinan aw arafan fasa'alahu, ya. Dia bertanya aja, ya, kemudian percaya, lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, tidak kemudian tidak diterima, ya. Kalau seandainya percaya, fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau seandainya dia percaya, kalau tidak percaya tidak diterima salatnya 40 hari. Maksudnya tidak diterima ini pahalanya. Jangan kemudian udah nggak diterima nggak usah sholat, ya, malah double dosanya, ya. Maksudnya tidak diberikan pahala, ya. Nah, kalau percaya, ya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sudah kufur dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad diantaranya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, hai Muhammad, tidak ada yang tahu hal gaib baik di langit di bumi kecuali Allah. Sedangkan dukun itu mereka menyangka mengetahui hal gaib, ya.
Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu 3 sebab yang ada di dalam hadis yang kita bahas, yaitu hadis qudsi. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berserta ya Ibnu Qayyim muridnya itu masih memberikan tambahan-tambahan, di antaranya sebab-sebab yang bisa menghapuskan dosa adalah al-mahiyat, ya al-hasanat al-mahiyat, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan sholat kita, sholawatul khams, ya. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ah, sholat Jum'at, Ramadan ila Ramadan, ya. Itu semuanya mukaffirat, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Majtuni batil kabair, selama kemudian dijauhkan dosa-dosa besar. Umrah kita, ya, kalau kita melakukan umrah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, umrah ke umrah bisa menghapuskan dosa. Sekarang kita umrah, tahun depan umrah lagi, insya Allah itu bisa menghapuskan dosa kita, dan kita harus yakin. Apalagi haji, dan ini ulama mengatakan haji tidak hanya dosa kecil, dosa besar juga. Karena kemudian dikatakan man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'at min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapa yang mau haji dan ketika dia haji paham, ngerti manasik, niatnya tidak supaya pulang nanti dipanggil Pak Haji, pakai kopiah putih, disalamin, jadikan imam, ya. Niatnya bukan itu, tapi niatnya ingin menyempurnakan rukun Islam dan memenuhi panggilan Allah, ikhlas karena Allah, maka kata Nabi, raja'at min dunubihi kayaumin waladathu ummu, maka dia pulang dan dosanya itu hilang sebagaimana anak bayi yang baru dilahirkan ibunya. Maka ulama sepakat, bayi yang baru lahir nggak punya dosa kecil dan dosa besar. Begitulah jamaah haji, ya. Jadi ada namanya al-hasanat al-mahiyat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalat tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Sebagaimana hadis yang nomor 18 tadi, hadisnya Mu'ad ibnu Jabal dan Abu Dzar al-Ghifari, ya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian di antara yang bisa menyebabkan dosa-dosa itu habis, ya, adalah doanya kaum muslimin, ya, doa-doa kaum muslimin bagi kita, bagi kaum muslimin, baik dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau ada orang yang masih hidup, didoakan, bisa mungkin dosanya itu diampuni oleh Allah, atau beliau telah meninggal dunia masih mendapatkan doa, bisa dosanya kemudian diampuni oleh Allah dengan izin Allah. Oleh karenanya ada satu riwayat, wa innar rajul la yurfa'u darajatuhu, ya, fil jannah, ada orang yang derajatnya dinaikkan terus-terusan, ya, di surga. Dia bertanya, ini dari mana? Qala, dikatakan karena istighfarnya anak-anakmu yang saleh, ya. Kemudian di antara hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah musibah-musibah yang menimpai kita, ya. Maka kalau kita tertimpa musibah, ya, kita harus kemudian berhusnudzon kepada Allah. Mungkin ini baik bagi saya. Dan ada amalan, ada pahala, derajat yang tidak didapatkan oleh orang kecuali yang pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah. Nabi SAW juga bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa gundah gulana, sakit dan lain sebagainya, ya, hatta syaukah yushikuha, sampai duri yang menusuk, ya, kepada dia, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali dengan itu Allah menghapuskan dosanya. Dan pernah ada orang yang ketika demam dia kemudian, ya, mengumpat, mencela demam, maka Nabi mengatakan la tasubul huma, janganlah kau kemudian mengumpat, mencela demam, ya. Kenapa? Fa innaha tudhibul khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Ya, jangan kau cela demam, karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa manusia sebagaimana pandai besi itu menghapuskan, ya, alat pandai besi kalau dia sudah membakar besi-besi itu, keraknya akan habis. Begitu juga demam-demam yang kita terima. Akan tetapi kalau kita dapat musibah, ternyata kita mengumpat, ternyata kita kemudian tidak kemudian sabar, bahkan kemudian menyalahkan Allah, maka orang seperti ini tidak termasuk golongannya Nabi. Nabi mengatakan laisa minna, ya, man syaqqal juyub wa darabal hudud wa yad'u bi da'watil jahiliyah. Tidak termasuk golongan kita orang yang kena musibah, baik anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, kemudian
menyobek-nyobek bajunya, menampar-nampar pipinya, dan mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung ucapan jahiliyah, ya. Namanya tidak sabar. Orang yang seperti ini dapat musibah, malah musibah 2 kali, ibarat jatuh masih tertimpa tangga, ya. Kemudian diantaranya ya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang bisa menghapuskan dosa-dosa adalah ya kesusahan di dalam kuburan, termasuk ad-dhaqtu, ya. Dhaqtu itu apa? Dhaqtu itu adalah hempitan. Jadi kaum muslimin pun meskipun sesoleh-soleh dia tetap akan kena hempitan, ya. Innalil kubur dhaqtun, sesungguhnya di kuburan itu ada gencetan, ya. Laula naja minhu ahad, seandainya ada orang yang bisa selamat dari gencetan kuburan, ya, lanaja minhu Sa'ad ibnu Mu'ad, pasti Sa'ad bin Mu'ad itu akan selamat. Kenapa? Karena ini rajulun saleh, seorang sahabat yang saleh. Ketika wafat, Nabi SAW mengatakan ketika meninggalnya wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, ihtazza arsyur rahman, arsy-nya Allah yang begitu besar itu sampai kemudian ya bergoyang gitu. Sangat solehnya, tapi meskipun demikian tidak selamat dari ya gencetan kuburan. Dan ini memang sunnatullah. Dengan ini kemudian hikmahnya mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana kaum muslimin juga nanti akan mendapatkan ahwalu yaumil qiyamah. Semuanya akan digiring di padang mahsyar. Semua juga kemudian akan mengikutinya seperti itu, ya. Begitu juga semua kaum muslimin mendapatkan namanya sakaratul maut. Oleh karenanya Nabi juga mengucapkan innalil mauti la sakarat. Maut itu ada sekaratnya, sakit, ya. Dan dirasakan semuanya, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, termasuk yang bisa menghapuskan dosa kita ya adalah syafaat, baik itu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat kaum muslimin secara umum, saudara-saudara kita, ya. Kemudian juga diantaranya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa ya sekehendak Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara, diampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah ahwalu yaumil qiyamah, ya, dahsyatnya hari kiamat. Jadi orang itu diampuni dosanya, bisa nyebrang ke jembatan sampai ke surga, tapi dia dicapik-capik dengan kalalip. Jadi nanti di sirat itu ada ya kalalip. Kalalip itu apa ya? Cantolan-cantolan gitu ya, yang kemudian membantol-bantol gitu ya. Yang kemudian dia akan kemudian terluka-luka, tapi dia nggak sampai jatuh ke neraka. Dengan itu Allah mengampunkan dan mengampuni dosanya sampai kemudian surga, ya. Itu beberapa hal yang kemudian bisa kita renungkan, yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita ya dihapuskan oleh Allah. Dan kita sangat butuh sekali, karena kita adalah ya hamba Allah yang penuh dengan dosa, dan tidak ada yang kemudian selamat dari dosa. Oleh karenanya ya seorang ulama ya Muhammad ibn Wasi' mengatakan ya lau anna lidzunubi raihah, kalau seandainya dosa ini memiliki bau, kita tidak mungkin ya ada orang yang mau duduk bersama kita. Tapi karena ditutupi oleh Allah, dan semuanya punya dosa, semuanya punya aib, ya. Maka ya harisun alaina, kita kemudian sangat-sangat untuk kemudian bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kita. Dan ini pembahasan terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ya, insyaallah kalau kemudian ada waktu kita akan melanjutkan pembahasan yang baru, yang insyaallah kita akan mulai dari kitab ya Nawaqidul Iman, kitab ya yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal keimanan. Jadi ternyata Nawaqidul Islam ya, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Ternyata Islam itu juga bisa batal ya. Kitab yang ya dihafalkan oleh banyak kaum muslimin ya, supaya kemudian tahu bahwasanya ternyata Islam ini seperti rukun-rukun yang lainnya bisa juga batal ya. Dan kalau kita tidak mengetahui pembatalnya, maka kita
tidak tahu ternyata mungkin keislaman kita sudah batal. Maka ini termasuk merupakan Nawaqidul Islam, termasuk merupakan kitab yang sangat penting, yang sangat urgen, yang perlu kita kemudian pelajari. Mungkin sekian yang kita bisa sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, ya. Fadhal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Ustaz, Ya. dari Abu Ummahat, yaitu pertama, tadi disampaikan bahwa salah satu syarat taubat adalah dengan berazam tidak mengulanginya lagi. Tapi tetap sering saja seorang itu terjatuh dalam dosa yang sama dengan sengaja. Nah, apa ini tidak mempermainkan taubat atau mempermainkan Allah begitu? Ya. Kalau biasanya kan gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara bertaubatnya seorang dukun atau orang yang punya tenaga dalam gitu ya, dan dia sudah menyesatkan banyak orang yang ilmunya, terus dia mau bertaubat, apa selain taubatnya dia juga minta maaf pada murid-muridnya atau menampakkan taubatnya dengan terang-terangan ya, dan minta maaf pada ya orang-orang yang telah sesat nanti. Baik, khalas. Masya Allah, pertanyaannya banyak. Jazakumullah khair. Ya, memang ada istilah namanya taubat sambal. Ya, taubat sambal artinya kayak makan sambal itu, pedas taubat ternyata ya pengen lagi gitu kalau ada sambal ya. Ya, seperti dalam hadis tadi, artinya kalau sudah taubat ini diterima atau tidak itu ketika taubat ini sesuai dengan syaratnya. Dan syarat-syarat taubat jelas ya. Artinya dia harus menyesal ya. Kemudian juga dia berazam tidak akan kemudian melakukan lagi ya. Menyesalinya, kemudian berazam tidak akan melakukannya lagi, dan dia juga akan meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi kewajibannya dari taubat itu ya. Oleh karenanya pernah ada seorang itu yang membunuh 99 orang itu ya, disuruh meninggalkan kampungnya ya. Kemudian juga waktunya kalau ya, belum sampai nyawa itu di tenggorokan. Ini syarat-syarat taubat yang memang perlu, namanya syarat itu harus kemudian dipenuhi. Nah, kalau belum dipenuhi maka dia itu belum dikatakan taubatun nasuha. Apakah kemudian dia mempermainkan taubat? Kalau memang ini masalah hati, kalau memang dia benar-benar sudah ingin bertaubat tapi kemudian hatinya masih tertawan dan betul-betul dia sudah ingin bertaubat tapi ternyata kemudian terjatuh dosa lagi ya. Karena mungkin syaratnya ya, artinya ini belum sempurna taubatnya, tapi ya tidak sampai kemudian mempermainkan. Tapi kalau dia memang sengaja mempermainkan, artinya dia bertaubat, ternyata kemudian menggampangkannya. Nah, ini kita takut ya terjadi, ditakutkan kita menjadi orang-orang yang mempermainkan. Oleh karenanya kita perlu namanya ada roja al-khauf yang standar ya. Artinya harus sama. Kadang-kadang di sisi khaufnya terlalu tinggi ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang kemudian putus asa dari rahmat Allah ya. Kadang-kadang rojaknya terlalu tinggi sehingga dia merasa aman dari adab Allah, artinya tetap nanti diampuni oleh Allah gitu. Sehingga kemudian dia malah meremehkan, jadi orang-orang murji'ah ya. Nah, selama dia kemudian azamnya sudah benar, niat taubatnya sudah benar, kemudian jiwanya masih tertawan, paling tidak dia sudah beristighfar ya. Jadi pelan-pelan, karena memang manusia ya tingkat-tingkatan berbeda. Oleh karenanya kita bersyukur kalau seandainya kita bisa dan mampu ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini kemudian dimudahkan untuk berhijrah, bertaubat ya. Karena berapa banyak orang yang masih tertawan dalam maksiatnya, pengen meninggalkan riba belum bisa ya, pengen meninggalkan maksiat belum bisa, dan dia merasakan kesakitan ya. Oleh karenanya banyak orang yang berdoa karena ya Allah ya,
ketika dia mendapatkan Ramadan, bisa mendapatkan kenikmatan dia, ya Allah, mudah-mudahan kenikmatan itu terus begini. Ternyata setelah keluar Ramadan, kadang-kadang dia nggak bisa qiyamul lail lagi dengan seperti itu ya. Tapi tidak sampai kemudian mempermainkan, selama memang hatinya itu, dan itu yang paling tahu adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan hadis yang tadi, yang kudus yang saya baca tadi, adzanaba abdi dzamban faqala Allahumma ighfirli. Ya, dia berdosa, meyakini dia memiliki Rabb yang menghapuskan dosa dan mengadab karena dosa, kemudian dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku. Kata Allah, ghafartu lahu. Ya. Sampai 3 kali. Kemudian Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahu. Persaksikanlah saya sudah mengampuni dia. Ya. Meskipun dia beristighfar, kemudian ya adzanaba dzamban adzaman akhar. Kemudian kalau memang dia pengen bertaubat dengan taubatan nasuha, ya memang harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, apakah kemudian harus minta maaf? Selama bisa untuk dilakukan, maka lakukan sebagai persyaratannya. Artinya dia kalau seandainya berdosa kepada orang lain karena memiliki hak-hak orang lain, ya harus kemudian disampaikan. Nah, kalau seandainya dia mengirimkan ilmunya, ya sebisa mungkin dia kemudian memperingatkan, menasihati bahwasanya itu tidak benar. Ya. Kalau seandainya orangnya sudah jauh, sudah nggak ada, ya itu sudah bainaka wa bainallah, antara Allah dan kita. Ya. Wallahu alam, intinya syarat-syarat itu ya perlu kemudian dilakukan untuk supaya bisa mencapai taubatan nasuha, dan itu memang tidak mudah. Oleh karenanya ya orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha tidak boleh lagi kita cela, sebagaimana seorang perempuan yang sudah bertaubat taubatan nasuha ya, yang kemudian minta dirajam oleh Allah. Ada seorang yang mengatakan, oh kau pezina. Nabi mengatakan, lawuzi'at taubatu hadhil mar'ah ya li ahli al-Madinati lakafathum, atau dalam satu riwayat, seandainya taubatnya perempuan ini yang begitu ya taubatan nasuha dibagikan pada pendosa-pendosa penduduk Madinah, itu sudah cukup. Saking apanya? Saking nasuhanya dalam bertaubat, jadi menjadi orang yang mulia. Ya, wallahu a'lam. Ya. Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.